seluruh mulai. Amin. Doa selesai. Alhamdulillah. Nah, anak-anak coba dilihat di depan, belakang, di samping kanan, samping kiri. Apakah ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Aura, Risa, Nabila. Waduh, banyak ya. Aku. Kenapa katanya? Moro bu, moro layang. Tidak boleh ya teman-teman, anak-anak, karena kan sekarang waktunya belajar. Anak-anak punya kewajiban untuk Jadi harus masuk ya, harus sekolah dengan semangat, jangan malah bolos ya, jangan diikuti. Oke. Nah, anak-anak, di sini kita akan melakukan tepuk-tepukan. Ibu, kita ya. Ibu, tepuk ini bukan hanya sekedar tepuk-tepukan aja ya anak-anak, tapi untuk membangkitkan semangat anak-anak dan juga bisa fokus untuk belajar nanti. Siap semuanya? Iya. Nah, diperhatikan dulu ya ke depan. Ibu contohkan dulu, nanti anak-anak ikuti. Namanya tepuk siku pundak tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, pundak, tangan. Tangan, siku, pundak, tepuk pundak, siku, tangan. Bisa? Bisa. Oke, ayo kita lakukan bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, pundak, tangan. Tepuk tangan, siku, pundak, tepuk pundak, siku, tangan. Oke, semangat ya semuanya. Apakah kalian sudah semangat hari ini? Sudah bisa fokus untuk belajar? Oke, mantap. Nah, anak-anak, di sini Ibu mau mengingatkan ya. Pada setiap pembelajaran itu ada peraturan-peraturan yang harus kita terapkan. Kita sudah menyepakati bersama ini di awal semester kan ya, anak-anak masih ingat? Ingat, Bu. Coba dibacakan peraturannya. Yang pertama apa? Apabila mau bertanya, Bu, atau mau Ya. Yang kedua apa? Coba. tidak boleh ngobrol. Jangan ngobrol, Bu. Ya. Kecuali dengan alasan yang jelas. Ya. Yang ketiga apa, Cina? Apabila melanggar aturan akan diberikan sanksi. Kesepakatan bersama. Iya, jadi anak-anak, peraturan ini harus ditaati ya. Jangan sampai ada yang melanggar, siap? Siap. Kalau dilanggar berarti nanti sanksinya apa? Membersihkan kelas. Oke. Nah, anak-anak, hari ini kita sebelumnya Ibu mau bertanya dulu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai Where is my pencil? Yaitu topik tentang benda-benda yang ada di sekolah kelas. Masih ingat tidak? Masih. Coba disebutkan benda-benda apa saja yang ada di ruang kelas menggunakan pelafalan bahasa Inggris. Coba disebutkan. Whiteboard. Whiteboard. Terus apa aja? Pensil. Apa lagi? Book. Book. Cair. Table. Table. Chair. Iya, banyak ya benda-benda yang ada
bunga atau bentuk-bentuk yang lainnya dari kertas. Pernah? Ya, dari origami ya. Nah, menurut anak-anak, apabila anak-anak ingin membuat sebuah bentuk perahu, nih, apa yang pertama kali harus dilakukan? Apakah anak-anak hanya perlu mengetahui bentuk perahunya saja? Tidak. Atau harus mengetahui langkah demi langkah dalam melipat kertas tersebut? Ya, Bu, harus tahu. Iya, tentu saja ya. Kita harus mengetahui bagaimana langkah demi langkah untuk melipat kertas tersebut menjadi sebuah bentuk perahu. Oke, maka dari itu anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai teks prosedur ya. Nah, anak-anak, dalam pembelajaran teks prosedur hari ini, Ibu harap anak-anak dapat mengidentifikasi teks prosedur serta menguraikan langkah-langkah kegiatan yang nantinya akan dibuat sebuah teks prosedur sesuai kinerja kelompok anak-anak saat berdiskusi. Siap semuanya? Oke, silahkan disiapkan dulu alat belajarnya. Apakah sudah siap? Coba Ibu lihat. Sudah, Bu. Sudah siap? Ibu lihat Kajri belum siap nih alat belajarnya. Coba disiapkan dulu. Ya, sob. Disiapkan ya semuanya. Sudah siap semuanya? Ya. Oke, anak-anak. Di sini Ibu memiliki sebuah gambar. Coba perhatikan semuanya ke depan. Gambar apakah ini? Indomie. Indomie. Mie kuah. Sote. Coba dilihat baik-baik. Kalau sote apa ciri-cirinya? Apa? Soto. Mie. Mie soto. Itu anak-anak adalah mie kuah. Indomie Ini adalah mie kuah. Iya, Indomie. Nah, anak-anak, setelah melihat gambar ini, Ibu ingin bertanya, apakah anak-anak pernah memasak mie? Dipangmasakeun sama siapa? Sama mama. Iya, apa dipangmasakeun, oke ya? Nah, anak-anak, kira-kira apakah tahu bagaimana cara memasak mie ini? Tahu. Bagaimana? Coba. Ada yang tahu Ya, nggak Bos. awalnya seperti apa? Siapkan panci. Isi air. Isi air. Dibuka dulu membungkus mie-nya. Ya, dibuka dulu. Di kata kompor dulu sampai Cina ya. Pas ditunggu buka dulu bungkus. Iya. Iya, betul. Pintar sekali anak Ibu. Tepuk tangan dulu dong untuk semuanya. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya, jika saat mau memasak mie ya, langkah pertama yang dilakukan anak-anak itu adalah langsung merebus mie yang masih dalam keadaan kemasan plastik. Jadi sama kemasan plastiknya langsung direbus. Apakah boleh melakukan hal tersebut? Gak boleh, Bu. Mengapa anak-anak? Tidak plastik, Bu. Gak boleh. Iya betul, kan plastik tidak boleh dimakan ya kita. Iya. Tidak boleh dimakan ya anak-anak. Jadi berbahaya apabila dilakukan hal seperti itu. Lantas seperti apa ya langkah-langkah yang benar dan runtut supaya nanti kita mendapatkan hasil yang baik dan Sehat juga, Bu. sehat juga, iya betul. Iya, Ya, jangan terlalu sering makan mie ya. Ditaruh. Tidak baik, iya. Nah, di sini Ibu memiliki sebuah video. Video ini akan memperlihatkan langkah-langkah dalam memasak mie yang baik dan benar. Nah, coba anak-anak diperhatikan, jangan ada yang ngobrol. Diperhatikan semuanya, siap? Oke. Coba diperhatikan. Apa sih?
Nah, sudah selesai ya. Itu dia tadi kita sudah melihat video apa? Masak Masak sapi. Tadi apa saja yang kalian lihat? Siapkan alat dan bahannya Alat dulu. Terus Isi air. Terus pas terakhirnya apa? Tadi langkah terakhirnya Tuangkan. tuangkan Di dalam mangkok. mangkok. Harus berhati-hati anak-anak dalam menuangkannya ya, karena airnya panas. Ya, betul. Nah, anak-anak mungkin bertanya-tanya ya, kenapa ibu dari tadi terus bertanya mengenai langkah-langkah nih? Gimana cara masaknya? Apakah anak-anak bisa masaknya? Maksudnya apa ya anak-anak? Terus mau bikin? Nanti di rumah ya bikinnya. Sekarang kita nggak bikin mie dulu, nanti di rumah. Nah, sehubungan dengan itu anak-anak, pada pembelajaran kita hari ini adalah teks prosedur. Ini sangat berhubungan erat dengan tadi yang kita tonton. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur itu adalah jenis teks yang berisi langkah-langkah atau petunjuk kegiatan yang harus diikuti untuk mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan suatu masalah. Jadi intinya teks prosedur itu apa anak-anak? Langkah-langkah petunjuk untuk membuat Sesuatu. Ya. Nah, jadi teks prosedur itu adalah langkah-langkah, petunjuk, panduan. Itu adalah teks prosedur. Yang kedua, mengapa kita membutuhkan panduan? Mengapa kita membutuhkan teks prosedur? Nah, karena dengan teks prosedur kita akan diberikan petunjuk yang jelas terkait kita akan membuat sesuatu, melakukan sesuatu, menggunakan Sesuatu. membuat sesuatu misalnya tadi memasak nih, membuat apa lagi? Dinta, membuat apa lagi? Roti bakar. Membuat apa lagi? Coba. Rendang. Rendang. Membuat apa lagi? Telur gulung. Kemudian melakukan sesuatu. Melakukan apa anak-anak? Coba. Mencuci piring. Mencuci baju. Menggunakan blender. Apa lagi? Menggunakan kompor. Menggunakan kompor. Pasang balon. Kemudian melakukan sesuatu. Oh, tadi itu menggunakan sesuatu. Kalau melakukan sesuatu itu anak-anak misalnya bagaimana sih cara melakukan tari jaipong? Langkah-langkahnya seperti apa? Lebih kepada kegiatannya, bukan ke menggunakan dengan bendanya. Nah, kenapa kita membutuhkan panduan ini yang nantinya ini anak-anak akan berfungsi untuk memastikan hasil akhir sesuai dengan harapan dan menghindari kesalahan. Selanjutnya ada struktur teks Prosedur. Nah, apa aja anak-anak coba disebutkan? Yang pertama ada apa? Tujuan. Kedua, Material. ketiga. Langkah-langkah. Jadi ada berapa? Tiga. Tiga. Iya. Jadi yang pertama itu adalah tujuan.
kedua, masukkan gula ke dalam gelas misalnya. Itu adalah langkah mengerti? Bagus. Kemudian di sini dalam teks prosedur juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah ini biasanya diakhiri dengan tanda betul. Linda, tepuk tangan dulu untuk Linda. Pintar sekali. Kalimat perintah ini biasanya diakhiri dengan tanda seru atau tanda titik. Contohnya, siapkan alat dan bahan. Aduk, ya, titik, ya betul. Kemudian aduk air secara perlahan. Atau ada contoh lain lagi anak-anak? Coba Ajri, ada contoh lain lagi untuk kalimat perintah? Siapkan gunting. Siapkan gunting, betul. Iya, selanjutnya menggunakan konjungsi temporal. Apa ya konjungsi temporal? Apakah anak-anak sering mendengarnya? Belum. Belum? Nah, anak-anak, konjungsi temporal itu adalah sebuah kata hubung yang menyatakan waktu. Misalnya, dalam teks prosedur, pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, atau selanjutnya. Terus apa lagi anak-anak? Coba ada yang tahu? Berikutnya, apa lagi? Ketiga, keempat. Ketiga, keempat, terakhir. Iya, pintar. Anak-anak ibu sudah sangat pintar-pintar. Selanjutnya, menggunakan bahasa yang jelas dan rinci. Nah, anak-anak, dalam teks prosedur ini tentunya harus menggunakan bahasa yang jelas supaya mudah dimengerti dan tidak terjadi kesalahan. Terus juga harus rinci. Tiap langkahnya itu harus ada, jangan sampai ada yang terlewat. Kemudian menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan juga cara. Nah, itu dia anak-anak ciri-ciri teks prosedur. Apa saja tadi ciri-cirinya? Coba sebutkan. Menggunakan kalimat perintah, menggunakan konjungsi temporal, menggunakan bahasa yang jelas, menggunakan kata keterangan yang menyatakan rincian. Ya, pintar. Nah, karena penjelasan materinya sudah selesai ya anak-anak, di sini ibu akan membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok. Tapi kan kemarin pada pertemuan sebelumnya ibu sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Ada 2 kelompok ya? Ya, betul. Nah, ibu juga sudah mengarahkan anak-anak untuk membawa barang-barang ya yang kita perlukan hari ini. Sudah ada semuanya? Coba ya, bagus. Kalau anak-anak nanti ada yang tidak terbawa karena tidak punya di rumahnya, boleh ya anak-anak nanti dipinjam ke teman ya. Iya, betul. Dipinjamkan ya. Nah, anak-anak, di sini ibu juga akan membagikan terlebih dahulu lembar LKPD. Nah, ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Nah, anak-anak sudah berada di kelompoknya masing-masing? Iya, bagus. Nah, anak-anak coba dilihat dulu lembar LKPD-nya. Pada halaman pertama ada identitas yaitu kelompok, dituliskan kelompoknya. Nama kelompoknya apa?
Ya, nah kalimat di bawah ini oleh anak-anak dituliskannya pada kolom yang kosong. Siap? Mengerti semuanya? Oke, silakan sekarang kerjakan terlebih dahulu untuk pembuatan roti selai coklatnya ya. Ditanya lihat. Ini bentuk punya kelompok-kelompok. Silakan diskusi. Jangan ada yang mau ngobrol. Dibagi ya perannya masing-masing. Ada yang membuat roti selai, ada yang mengerjakan LKPD. Tapi harus tetap diskusi ya. Tetap harus diskusi ya, jangan sendiri-sendiri. Pertama siapkan roti, kedua aku makan aja. Pertama siapkan alat Usah saling makan. ngebuat ya. Tidak bubur. Ayo kita buat. Ayo, kita bikin cukup program. Setelah itu tujuannya. Tujuannya apa? Coba yang tidak dimengerti anak-anak. Tujuannya mau makan roti. Coba tujuannya kalian membuat episode ini supaya apa? Supaya tidak salah. Supaya tidak salah, iya. Supaya tidak salah, jadi harus apa? Coba. Terus benar. Harus lihat petunjuknya. Membuat roti coklat. Roti selai coklat. Dimengerti anak-anak? Sudah. Sudah. Semuanya sudah? Sudah. Kelompok satu sudah? Sudah. Dua sudah? Oke. Anak-anak, selanjutnya kita akan melakukan presentasi dari hasil diskusi anak-anak. Coba siapa yang mau presentasi duluan? Angkat tangan. Kelompok dua. Coba kelompok satu tidak mau duluan. Coba aja Bu. Oke, kelompok dua dulu saja ya. Yuk, Ah, semua. Bu bisa. ya semuanya. Kalau Di bawah ininya. Jadi diperlihatkan nanti. Kita mau bikinnya dua buku karena banyak. Iya, bagus bagus. Geragas banget. Diperhatikan ya. Untuk teman-teman kita mau presentasiin hasil kerja kami yang ada di tabel pertama. Konjungsi temporal kalimatnya seperti ini teman-teman. Pertama, siapkan alat dan bahan, kemudian masukkan gula ke dalam gelas. Kemudian yang di tabel nomor 2, kalimat imperatif, ini kalimatnya. Siapkan alat dan bahan. Aduk campuran hingga merata, tuangkan air ke dalam gelas. Nah, Ibu, selanjutnya ada tarik kalimat yang sesuai ke dalam kotak. Nah, di sini tuh ada kalimat yang cara membuat ditarik ke yang nasi goreng. Terus kalau yang cara melakukan itu ditarik menggunakan itu ditarik ke yang blender. Terus ada yang gambar lagi nari, itu termasuknya cara melakukan. Yang terakhir itu ada yang main angklung, itu termasuknya ke cara memainkan. Ya, oke. Terima kasih kelompok dua. Kasih tepuk tangan dulu. Dikasih apa anak-anak? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, Keren. Asal. Udah belum? Ibu lagi. Oke, terima kasih kelompok dua. Sangat bagus ya untuk presentasinya. Tadi Linda, Alia, dan juga Dita sangat bagus. Gimana anak-anak? Sama tidak hasilnya? Sama. Sama.
apa diri kalian ya tuh. Oke, jadi kami dari kelompok 1 akan presentasi mengenai cara membuat roti selai coklat. Langsung langkah-langkahnya. Yang pertama itu siapkan semua alat dan bahan di atas meja. Lalu yang terakhir roti selai coklat bentuk lopes siap dimakan. Dikasih apa anak-anak? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Sangat baik ya tadi Adri dan Ali dalam menyampaikan hasil diskusinya. Nah, anak-anak, tadi Ibu sudah memperhatikan langkah kerja kalian sudah sangat bagus ya. Kalian sudah berhati-hati dan juga sangat bagus gitu ya dalam langkah-langkahnya, dalam pengisian LKPD-nya juga, dalam melakukan presentasinya juga sangat bagus sekali. Tepuk tangan dulu dong buat kalian. Nah, anak-anak, karena kita sudah selesai dalam penjelasan materi dan juga tadi kita sudah diskusi, sekarang Ibu ada beberapa pertanyaan untuk kalian jawab. Tapi ini individu ya, jangan berdiskusi, jangan menyontek, kerjakan sendiri-sendiri ya. Oh ya, jangan dong ya. Dikerjakan dari apa yang kalian ingat tadi. Siap? Siap. Sekarang kumpulkan dulu di meja depan ya untuk LKPD-nya. Oke, silakan dikerjakan dulu. Ibu kasih waktu 10 menit. Siap? Siap. Cukup? Cukup. Silakan kerjakan. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, bagus sekali anak-anak. Coba Ibu lihat. Wah, sangat pintar-pintar ya anak-anak. Terjawab semuanya. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Nah, anak-anak, karena pembelajaran kita sudah selesai, Ibu ingin ada dari anak-anak yang menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Coba siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Angkat tangan, siapa? Sesuai ya. Ya, kenapa ini tidak ada yang angkat tangan? Tunjuk Bu. Coba Ibu tunjuk, Ibu mau Dita. Ya, silakan Dita. Bu, tadi kita udah belajar tentang teks prosedur. Teks prosedur itu isinya tuh langkah-langkah. Tadi teks strukturnya tuh ada judul, material, sama langkah-langkah. Terus udah. Ya, iya. Betul ya tadi yang disampaikan oleh Dita. Tadi kita sudah belajar mengenai apa itu teks prosedur, yaitu langkah-langkah kegiatan. Nah, kemudian juga ada ciri-ciri teks prosedur dan juga tadi struktur. Nah, alhamdulillah anak-anak berarti sudah paham mengenai materi kita hari ini ya. Dan pada pertemuan selanjutnya, Ibu mau mengingatkan, jangan lupa ya, dibaca-baca dulu di rumah bukunya, dibaca-baca di internet juga bisa ya untuk pembelajaran selanjutnya yaitu teks narasi. Teks naratif ya. Oke, karena pembelajarannya sudah berakhir, sekarang kita berdoa